Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wiman ST. Hari ini kita mau unboxing dan review singkat untuk RC Adventures skala 1:10 dari WPL ya. WPL ngeluarin 1:10 dengan body yang lihat luar biasa. Body Jimny hard body ini. Nanti kita lihat gimana kualitasnya. Tapi ini bodinya sudah lisensi dari Suzuki langsung ya. Jadi ini sudah lisensi dari Suzuki, makanya terlihat sangat scale sekali begitu. Nah, kita lihat gimana fitur-fiturnya dan kira-kira nanti seperti apa dalamnya. Dan di sini juga udah waterproof ya katanya ya. Di sini udah waterproof. Jadi di WPL yang seri Jimny ini ada yang belum waterproof dan ada yang udah waterproof juga. Dan sebelumnya juga versi sebelumnya juga ada ngeluarin yang sama. Tapi yang hard body ini kan bedanya sekarang bodinya sudah kanvas ya. Jadi keren banget di sini kita lihat apakah ini worth it untuk dibeli. Bagaimana nanti kita lihat reviewnya. Nah, ini bisa lihat ini WPL Suzuki Jimny waterproof. Ya, dia ada lisensi dari Suzuki, official lisensi produk. Ini 4x4 all terrain proportional control, artinya dia sudah propo ya. Belok kiri, belok kanannya itu proporsi gitu, nggak yang kayak model kiddie. Dan gas remnya juga model electronic speed control yang bisa diatur gas pelan, gas kencang itu bisa diatur di situ. Dan skalanya ini 1:10 ya. Nah, ini kita lihat, oh ya ini ada harganya ya, untuk harga yang waterproof, ini dibanderol dengan harga 1.025.000. Lalu kita lihat bodinya. Bodinya ini scale banget, asli keren. Jadi kalau lihat body scale kayak gini nih, sayang ya kita mau dimainin ya. Jadi kayaknya dipajang cakep banget ini kita buat apa namanya diecast seperti itu. Ya, ini untuk bodinya Suzuki Jimny. Ya, mulai dari grillnya ini kita lihat grillnya juga lebih scale dan ini celong ya. Lampunya kalau yang sebelumnya kan nggak celong ya, ada cuman flat doang gitu. Ada bumper, lalu di sini hoodnya ada apa namanya scoopnya, air scoop, ada stand yang cukup bagus, lalu ini emblem Jimny-nya, lalu ada engselnya dan ini juga kacanya ya, kacanya ini ada wiper dan ini lihat ini ada seperti ini berarti artinya ini kacanya bisa dibuka gitu ya model kayak eh, Jeep ya Jeep JK gitu bisa dibuka nih di sini. Pintunya juga bisa dibuka, spionnya scale juga dan yang paling penting adalah ini atasnya rooftopnya modelnya model kanvas gitu. Tapi nggak tahu nanti bahannya seperti apa, kita belum buka, kita coba nanti unboxing. Untuk bannya sepertinya sama sebelum versi sebelumnya ya. Untuk ban dan untuk interior sama kaki-kaki nanti kita coba cek. Oke, selanjutnya kita coba geser ke sebelah sini. Ini cuman ada keterangan ini skala 1:10. Cuman kok kotaknya kecil ya, cuman sejengkal gini ya. Apa emang gini? Karena kemarin kita unboxing RGT yang apa namanya Land Cruiser LC71 itu gede banget itu. Ini kayaknya cuma sejengkal gini. Apakah benar 1:10 begitu? Lalu untuk remote sudah 2,4 GHz. Lalu di bagian belakangnya ini dari samping ya, keren. Rockroll series. Jadi ini body canvasnya yang cukup scale dan sini ada mud flapnya juga di belakang. Asli keren banget ini. Kalau lihat dari apa bentuk bodinya nih begitu. Semoga kaki-kaki juga bisa kita lihat kualitasnya begitu. Lalu sebelah sini ini bagian belakang nih spotlight untuk highlight untuk rooftopnya yang apa namanya yang dari kanvas dan di dalamnya kita lihat ada roll barnya gitu. Jadi artinya kalau ini bisa dicopot, kita punya roll bar di belakang dan interior juga cukup menarik juga. Gitu. Di bagian belakangan di sini ada emblem Jimny lagi, ada lampu, hood flap dan lain-lain. Bagian atas hanya begini aja, bagian bawah nggak ada apa-apa. Oke, sekarang kita buka dulu. Ya, kita buka dulu. Ini. Nah, ini dia kotak remote ini ya, isi remote. Lalu di dalamnya, oh dia langsung RC-nya ya. Kita coba buka. Ini ada buku-buku. Oh ini aksesoris tambahannya nih. Lihat, oh banyak banget nih perintilannya nih. Sini ada spion, chargernya ya. Ada charger USB seperti ini. Nah ini emblem Suzuki-nya.
cukup scale gitu. Ini ada spion, ini ada stiker-stiker juga di sini, bisa kita tempelin nanti. Tuh, aksesorisnya cukup banyak. Oh, ini tadi ada speedometer ya. Nah, ini ada stiker speedometer, emblem dan yang lainnya. Lalu ini apa? Oh, ini dianya, ini manual book, dan langsung ke RC-nya. Ya, ini dia, scale banget anjir, keren. Sebelumnya kita lihat remote dulu aja ya. Nah, ini remote-nya WPL, hanya simple kecil gini doang ya. Tuh, sini baterainya di sini pakai baterai AA sepertinya. Nah, ini remote-nya trim LR, lalu steering rate sama brake ini on off. Udah gitu doang, simple. Ya, simple gitu. Dan ini karena kecil jadi kita bisa one handed ya. Jadi bisa satu tangan belok kiri belok kanannya. Gitu. Build quality-nya di sini plastiknya cukup bagus. Ada kayak finishing dop karet gitu. Cakep ya ini untuk ukuran finishingnya. Apa? Remote-nya cakep banget finishingnya. Gitu. Oke. Selanjutnya langsung kita lihat mobilnya, kitnya. Ya, sekarang kita lihat bagian rooftopnya dulu ya. Nah, ini bahannya, ini bahannya plastik ya. Plastik cuman teksturnya tekstur kanvasnya begini. Jadi terlihat sangat scale. Ini bahannya plastik nih, bukan kanvas nih. Plastik gitu. Ya, sekarang kita ke bagian depan dulu aja. Bagian depan nih tadi grillnya, scale yang memang seperti ini untuk Jimny. Nanti ini tinggal ditempel tadi emblemnya yang sudah kita dapatkan dari eh, sini nih. Nah, ini emblem ini tempel di sini ya Suzuki. Nah, ini tadi saya sampaikan lampunya juga scale tuh. Jadi ini celong ya. Ini ada celongnya gini nih tuh. Kalau yang sebelumnya kan flat lalu bulatan tengahnya. Ini dia celong gitu. Lalu di depannya ada fog lamp yang cukup besar dan bentuknya bulatnya retro sekali ini. Cocok jadinya dipakai di Jimny seperti ini. Bumper Jimny-nya ciri khasnya. Lalu di sini tempat plat nomor juga tadi dapat sepertinya stiker plat nomornya. Gitu ada lampu sen di sini. Ya, di sini juga ada lampu sen dan untuk kap mesinnya ini apakah bisa dibuka? Oh, seperti itu tidak bisa dibuka ya ini. Ini yang saya buka, tapi sini ada air scoop-nya. Mungkin ditambahin turbo kali ya di sini ya. Ini ada air scoop-nya begitu. Lalu di atas detail-detail seperti filter ini apa namanya? Air gitu ya. Ini detail ini dan ini engsel buat ngebuka apa namanya? Kaca depannya bisa dilipat ke sini dan ini ada ventilasi ya. Dan ini emblem Jimmy juga cukup bagus, cuman ada ya sedikit ini tuh, dia timbul seperti itu. Lalu ke engselnya, engsel pintunya, kita lihat ini belum buat spion. Untuk plastiknya ya, ya nggak senormalnya inilah. Lihat ya tebelnya semana sih kita lihat. Nah segini tebelnya plastiknya. Cukup bagus sebenarnya, detailnya, garis-garisnya. Nanti ini tempel-tempelan ini ada di sini semua ya, untuk pegangan pintu dan lain-lain ada di sini semua, ditempel-tempel kacanya. Nah, di bagian belakang ini juga ada terdapat emblem Jimny lagi yang timbul ya tuh. Keren. Gitu lalu ban serepnya sama seperti yang ada di ini. Jadi artinya ini bisa dipakai ya. Untuk ban serep sepertinya ini belum dilem ya tuh. Belum dilem dan ini dalamnya nggak ada busanya nih. Di dalamnya nggak ada busanya, jadi mungkin bisa diganti atau ini dilem. Bagian belakang ini ada lampu. Seperti lampunya nggak bisa nyala yang belakang karena kayaknya belakang nggak ada kabel ke belakang ya. Jadi yang nyala cuma bagian depan doang. Tapi sudah disediakan apa namanya tempatnya. Nanti kalau mau pasang lampu tinggal dipasang kabel. Ini tempat plat nomor begitu. Lalu sebelah sini untuk tongkrongannya sebenarnya ini terlalu jangkung ya. Tapi di sini bisa di adjust nih untuk apa namanya stoknya. Artinya nanti bisa diempukin dan dia bisa lebih ceper gitu. Jadi kalau misalkan dia seperti ini nih,
cakep gitu, nggak terlalu tinggi begini. Jadi kita bisa adjust seperti apa. Tapi shocknya belum bisa diisi oli, kali kalau diisi mungkin rembesnya. Tapi minimal dia bisa diatur empuk kerasnya gitu. Oke, kita coba kelet dulu di sini. Ya, kita coba. Ih, mantap dari sini. Kita coba buka plastiknya. Nah, wah, langsung kebuka ya itunya ya. Hati-hati banget tapi ini tipis banget ini. Oh, dia yang selnya begini. Yang selnya plastik biasa. Jadi kalau dibuka tutup sering-sering kayaknya akan jadi masalah nih. Jadi baiknya ya udahlah ini nggak usah terlalu sering dibuka. Kita hanya mengintip interiornya aja. Nah, ini udah setir kanan ya. Nah, udah setir kanan. Oh, sebelumnya kita ke door trim. Door trimnya juga detail ya. Dikasih door trim ternyata nih di sini ada door trimnya gitu. Lalu masuk ke interior, setirnya juga scale. Nah, ini tadi speedometernya ada stikernya ya, tinggal tempel di sini. Pedalnya juga di sini detail ya, ada 3 pedal. Joknya cukup detail dan di tengah sini ada tuas transmisi sama transfer case juga nih yang mode 4x4-nya, rem tangan dan rem tangan laki ya, tarik. Gitu, dashboardnya cukup scale juga di sini. Kita lihat gitu. Lalu pindah ke bagian belakang. Nah, ini tadi nih. Di sini di belakang ada roll cage-nya dan ada kursi belakang, penumpang belakangnya. Keren banget asli. Jadi ini bodinya aja nih kayaknya rasanya kalau untuk 1 juta bodinya doang ya. Tadi harganya kan nih 1 juta ya. Ibaratnya ini beli bodinya aja ya sekitar segitu ya. Jadi cukup bagus gitu sebenarnya untuk kualitas detailnya, scale-nya begitu. Ya tuh lihat gagah banget nanti kalau udah ditempel-tempelin emblem dan ini udah diceperin gini rasanya cakep banget nih tuh. Keren. Tongkrongannya cakep. Ya, kita intip di bagian bawah depan ya. Nah, ini ya sudah ada bahannya tuh kita lihat. Jadi servonya ini di servonya ini nempel di Excel ya. Tuh, Excel. Jadi artinya kalau misalkan kita tarik kanan kiri ini bodinya nggak ketarik gini ya, nggak goyang-goyang gini karena ini servonya di Excel gitu. Nah, untuk gardanya juga cukup scale juga. Untuk beloknya kita lihat patahnya semana segini ya. Ini kalau lihat ya lumayan lah untuk apa namanya untuk artikulasi kanan kirinya begitu. Nah, ya itu cukup cukup sel. Namun bahannya ini masih plastik semua. Jadi ya tadi saya bilang kayaknya sayang kalau dipakai buat main-main ke tanah gitu. Jadi ini mungkin buat apa ya? Buat miniatur aja begitu. Oke, sekarang kita lihat di bagian bawahnya dan kaki-kakinya. Nah, ini bahannya ciri khasnya WPL ya, plastik semua. Nggak ada yang besi sepertinya nih. Nggak ada yang besi. Kita mulai dari bagian depan dulu nih. Nah, di sini linknya, link steering link, juga plastik. Oh, besi nih. Di bagian dari servo ke axle-nya ini, dia tengahnya besi. Selain itu plastik-plastik yang ya kayaknya seringki ya. Tuh, melihat-melihat begini. Dan ini sambungannya juga cuma pakai baut doang gitu ya. Tengah. Udah multi link juga tapi ya. Di sini ini link bawah, ini link atas, 4 jadinya nempel ke sini semua. Belakang juga, ini 4 link juga. Lalu untuk kopel drive shaftnya ini bahannya plastik semua nih. Dan kayaknya dia sangat ringkih, artinya kalau kita main yang nggak apik gitu, ya harus hati-hati ya di sini ya mainnya ya. Lalu langsung ke gardan juga sini. Nah, ini masih plastik semua, cuma dalamnya sepertinya udah metal. Ini bagian sini nih mah, ini gearbox ini udah masih plastik semua sepertinya dalamnya gitu. Ini langsung ke bagian belakang yang masih plastik semua gitu ya. Nah, untuk sasis ini sasis sudah metal ya, sasisnya metal gitu. Kalau lihat dari sekilas ya ini ya kalau mau make apa mau makainya benar-benar di tanah gitu ya. Ini yang perlu diganti sepertinya kopel, drive shaft ini sama linknya nih, linknya ganti metal. Untuk shocknya sepertinya belum masih bisa nih kita gunakan gitu, nggak usah diganti dulu.
Dan ini tempat baterainya di sini ya. Ini tempat baterainya. Baterai berapa nih kita coba lihat nih. Amat. Nah, baterainya ya ini kita kemarin beli di Mobilio ya. Baterainya waduh cuma 500 mAh 7,4 volt 14500 tipenya. Ini sedikit banget gitu ya. 500 mAh mungkin nanti kita upgrade biar lebih lamaan gitu mainnya. Tapi yang upgrade ya segini doang sih muatnya ya. Jadi ada nggak kira-kira atau mungkin bisa tolong bantu di kolom komentar begitu link-link untuk beli upgradean baterai WPL ini gitu ya. Nah, ini interiornya juga. Oke, nah ini tombol power on off-nya di sini. Gitu. Ya, oke, untuk kaki-kaki dan karetnya juga sini sebenarnya karet keras ya. Tidak seperti karetnya yang dibikin apa, yang dipakai sama kemarin apa sebelumnya saya main tuh MN ya, MN yang LC70 juga. Jadi sih keras banget komponnya, jadi sepertinya akan licin gitu dan udah nggak ada busai juga, belum belum dilem. Ya saran sih kalau mau upgrade dan mau main lebih nyaman dan lebih enak itu pertama tadi ya upgrade kopelnya nih yang ada pasti ringkih, lalu linknya ini ganti metal, sama paling ban ya. Bannya itu diganti yang lebih kok empuk komponnya itu, jadi lebih enak main ini. Begitu. Oke, oke itu aja kita sekarang coba nyala dulu. Semoga bisa langsung nyala tanpa harus dicas. Ya, ini ya lampunya nyala depan doang, begitu. Yang belakang enggak. Coba kalau kita mundur, ya nggak nyala juga. Di depan doang, gitu. Matiin lampunya, ada nggak nih? Oh, matiin lampunya ditahan yang lama nih bagian ini nih. Yang esretnya ditahan, mati. Gitu ya. Ini kalau ditahan lagi, nyala. Udah itu doang penghancurannya. Ya, ini pengejalannya. Coba ya. Oh, cukup halus juga ya nih gelas. Halus dan gak berisik ESC-nya nih. Tuh, suaranya adem gitu. Tuh. Dan pergerakan halus banget tuh. Jadi ini gasnya bisa pelan, cakep. Gitu. Untuk kecepatannya, majunya semana kita lihat majunya semana gitu. Kecepatannya. Lumayan kencang ya. Sekarang kita coba obstacle nih naik lumayan tinggi ya. Apakah bisa? Powernya lumayan juga ya. Wah, oh lihat artikulasinya tuh. Naik sendal setinggi ini lumayan nih. Dapat semua. Hmm, halus banget. Cakep. Keren, keren, keren. Powernya berarti ada banget ya ini ya. Powernya ada, dia naik segitu tanpa hambatan bisa bisa smooth juga gitu ya. Coba lagi.
Nah, ya travel belakangnya ya artikulasinya ya. Tuh, cukup tinggi juga gitu. Mantap. Oke, itu tadi kita sudah unboxing dan review untuk RC Adventure skala 1/10 dari WPL untuk serinya WPL C74 strip 1 ya. Karena yang WPL 74 doang itu bodinya ini atasnya masih full ya, nggak seperti itu. Tapi ada yang seri yang terbaru ini WPL C74 strip 1 itu artinya sudah pembaruan seperti itu. Tapi upgrade-annya kayaknya kaki-kaki dan dalaman ini sama semua ya. Yang beda cuma bodinya doang sepertinya. Bodinya sama apa? Dinamonya yang tadi lebih kuat sepertinya juga begitu. Tadi kita sudah coba secara singkat aja first impression-nya. Nanti untuk di off-road-nya atau di tanahnya seperti apa, nanti kita coba review untuk selanjutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Komen-komen di bawah yang udah pakai duluan kan ini juga udah lama juga ya keluarnya. Jadi yang sudah pakai duluan, mungkin pengalaman seperti apa, kurang lebihnya seperti apa, mungkin bisa tolong ditulis di kolom chat seperti itu atau kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.